contoh dan teladan ku berikan kepadamu, agar kau lakukan seperti yang aku lakukan. Berbahagialah kamu yang melakukannya. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Shalom buat kita semua. Berjumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 16 Juni 2021, dari 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Kasih dan damai, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Memang dituliskan sesudah itu sebab. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hendaklah selalu memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil. Hidup yang selalu memberkati, ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Pada umumnya orang-orang di dunia ini membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu yang umumnya yang terjadi. Setimpal pembalasan itu dengan kejahatan yang mereka lakukan. Namun firman Tuhan pada hari ini menegaskan kita beda dengan dunia. Kita beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kita beda. Sehingga dikatakan di sini, hendaklah selalu memberkati. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalaskan caci maki dengan caci maki, tetapi selalu memberkati. Di dunia ini, hal itu tidak mungkin akan kita temukan. Atau orang-orang di dunia ini. Tetapi orang-orang Kristen terpanggil untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Melakukan ini. Melakukan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berkatilah mereka. Kasihilah mereka yang adalah musuhmu. Ketika lapar, berilah roti. Ketika haus, berilah minum. Memang tidak salah saudara-saudara. Ketika ada orang yang menyakiti kita, maka kita menegur mereka. Tetapi sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Saya kecewa dengan perbuatanmu, bisa kita katakan seperti itu. Tetapi saya sudah mengampuni kesalahanmu. Saya berdoa agar engkau bertobat. Saya memohonkan kemurahan Tuhan agar engkau mengenal kebenaran. Itu bisa kita lakukan kepada mereka yang menjahati kita, yang membuat perangkap
agar kita terjatuh di dalamnya, yang merancangkan hal-hal yang jahat kepada kita. Kita katakan itu, dan kita doakan. Kita sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita demikian, untuk selalu memberkati mereka yang memusuhi, yang membenci, yang mengutuki. Untuk itulah kita dipanggil. Ada Tuhan yang akan membalaskan setiap kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang. Itu bukan hak kita untuk membalas, tetapi kita dikatakan selalu memberkati mereka. Mungkin itu suatu cara agar mereka dapat mengenal Yesus. Ketika mereka melakukan kejahatan, seringkali karena mereka mendengar dari orang lain, seringkali karena penilaian yang salah dari mereka. Tetapi ketika kita melakukan yang baik atas mereka yang melakukan kejahatan kepada kita, maka mereka bisa saja mengatakan, oh sungguh baiknya rupanya dia. Tidak seperti yang dikatakan, yang diberitakan oleh orang-orang lain. Saya telah jahat kepadanya, tetapi dia selalu mengulurkan tangannya. Akhirnya dia bisa bertobat, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Akhirnya dia mengenal Yesus. Karena kita, karena orang percaya yang melakukan firman Tuhan, yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan penuh kasih, seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih kepada kita. Kita ini sebenarnya tidak layak menerima kemurahan Tuhan, tetapi kita dilayakkan. Seharusnya kitalah yang disalibkan, tetapi Yesus mengambil alih semua itu. Kita sudah menerima kemurahan Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Kita sudah menerima kehidupan. Itu yang harus kita tetap imani. Oleh karena itu, kita wajib, kita harus selalu melakukan kebaikan, memberkati setiap orang, memberkati bahkan musuh-musuh kita. Doakanlah musuhmu, kasihilah mereka, berkatilah mereka yang mengutukimu, sebab untuk itulah kita dipanggil, sebab untuk itulah kita beroleh kemurahan, menjadi garam dan terang di dunia ini, menjadi berkat, memberkati setiap orang. Tidak hanya saudara-saudara kita, tetapi sesama kita, bahkan yang berbuat jahat kepada kita. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Selalulah memberkati. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi andalan kami. Engkaulah Tuhan tempat kami mengadu dan minta tolong. Sanggupkan setiap kami ya Tuhan, untuk berbuat yang baik, untuk mengasihi musuh kami, untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan penuh kesabaran. Dan kami selalu memberkati siapapun. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan ini semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja kita. Jadikanlah dirimu saluran berkat Tuhan bagi kehidupan bangsa dan gereja